Ketua Umum KONI Provinsi Maluku Profesor Tony Pariela kepada wartawan saat ditemui di kantor DPRD Maluku Jumat 4 Juni 2021 yang menjelaskan terkait persiapan kontingen Maluku dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun 2021. Pariela menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada yang terkendala apapun karena dana dari pemerintah provinsi sudah sesuai dengan yang direncanakan sehingga sebagian besar energi KONI difokuskan kepada training center. Di tengah pandemi ini, visi dilakukan secara terkonsentrasi pada dua tempat, yaitu Wisma Atlet dan di Balai Perikanan Poka, di mana semuanya berjalan dengan aman, tertib, dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Adapun anggaran yang dikucurkan sesuai permintaan KONI yaitu sebesar 13,4 miliar rupiah, tetapi baru dicairkan berdasarkan termin pertama sebanyak 4,9 miliar dan sudah digunakan untuk visi, belanja peralatan termasuk juga perlengkapan. Ia juga menambahkan bahwa persiapan berjalan lancar dikarenakan ada satuan tugas yang setiap hari memonitor sehingga persiapan berjalan sesuai dengan agenda yang diatur oleh Satgas. Sampai saat ini tidak ada yang terkendalai apapun karena memang dukungan dana dari pemerintah provinsi sesuai dengan yang direncanakan, sehingga saat ini KONI sebagian besar energinya difokuskan pada TC. Jadi TC pasca pandemik yang masih mewabah ini sampai saat ini itu sudah dilakukan secara terkonsentrasi di kampus. Ada dua kampus, satu di Wisma Atlet dan yang lainnya di Balai Perikanan Poka, dan semuanya berlancar dengan aman, tertib, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Anggaran yang dikucurkan dari permintaan KONI itu dikucurkan saat ini yang sudah ada itu 13,4 dari 13 miliar 400 juta, tetapi baru dicairkan termin pertama itu sekitar 4,9 miliar dan itu sudah digunakan untuk PC dan belanja peralatan termasuk perlengkapan. Ada beberapa yang pasti dayung, atletik, tinju, kemudian muay thai, kemudian wushu, itu cabur-cabur yang kita harapkan. Taekwondo bisa menyumbang medali, jadi sekitar 6 atau 7 dari 14 cabur yang masuk. Persiapan berjalan lancar sampai saat ini, tidak ada yang terkendalai. Kita punya Satgas yang setiap hari dari pagi sampai malam itu memonitor, sehingga seluruh persiapan berlangsung dengan baik sesuai dengan kalender dan agenda yang telah dibuat oleh Satgas. Jadi ada agenda teknisnya, ada agenda rekreatifnya, dan semuanya berjalan sesuai dengan beta kira terkait bonus, kan pasti beta kira pemerintah daerah juga tidak menutup mata, Cuman kan kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Ini kita kan nanti ada mau kebijakan, mau rasionalisasi lagi baik. Karena kondisi COVID itu kan masih ada kebutuhan dana buat vaksin. Nah ini kita harus pahami dulu. Nah tadi ada kebijakan-kebijakan yang tadi kita sudah bicara dengan komisi. Jadi nanti kami dari Dispora akan membahas dengan Pak Sekda, dengan Bapeda, terkait dengan rasionalisasi ini. Kalau memang dana memungkinkan, kita kira bonus atlet bisa dipenuhi. Nah, cuman besarannya itu kan kita kan butuh kebijakan dari pimpinan, kan? Nah, memang kalau pengalaman tahun kemarin itu 4 tahun lalu yang tadi disampaikan oleh Ketua KONI itu juara 1 itu 150 juta, juara 2 100, juara 3 75. Tapi kan kebijakan yang sekarang kan beda. Semuanya kita kan harus melihat dari kemampuan keuangan. Kalau ada duit kenapa enggak? Gitu. Nah, tapi yang jelas pemerintah daerah juga tidak menutup mata untuk itu. Nah nanti dari hasil rasionalisasi setelah kita dengan Bapeda kita bahas, kalau memang kebijakan itu bisa dipenuhi tahun 2021 ya 2021. Tapi tadi kan kita sudah bicara kalau memang terjelek kita nggak bisa penuhi di 2021, nanti direalisasi 2022. Bila perubahan Pak ya? Ya, jadi bukan utang sih sebenarnya. Ya memang janji Pemda lah kira-kira. Tapi kan
kita kan butuh nanti kebijakan dari pemerintah daerah, dalam arti pimpinan lah. Ada Pak Sekda, ada Pak Gubernur, ada Pak Wakil Gubernur, sehingga nanti kita bahas dulu. Karena kan ini mau rasionalisasi anggaran secara keseluruhan untuk kebutuhan vaksin ini, ya, untuk COVID. Nah ini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau memang ada dana, ngapain juga Pemda masa nggak mendukung? Pasti dukung dong. Kita mau kita punya anak-anak semua berprestasi. Ya, jadi kita kira gitu. Jadi kita berdoa lah semua supaya mudah-mudahan ini semua lancar. Koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan PONI kaitan dengan persiapan PON. Nah, tadi dua hal sebenarnya yang kita bicarakan. Yang pertama, bagaimana kesiapan atlet dan target di PON, dan kira-kira untuk menuju ke sana kendalanya ini seperti apa. Nah, tadi sudah dibicarakan, ini nanti akan dikoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama nanti lewat Dinas Pemuda dan Olahraga. Lalu kedua, kaitan dengan bonus. Nah, ini sudah dirancang dan diupayakan masuk di APBD supaya ini juga ada kepastian untuk pemerintah daerah memberikan penghargaan. Nah, dan kita mengharapkan sebelum keberangkatan, dalam arti masih masa latihan ini, itu sudah ada kepastian pemberian bonus. Yang emas dapat berapa, yang perak dapat berapa, perunggu dapat berapa, dan kita mengharapkan pemerintah daerah mengumumkan secara resmi. Nah, dalam rangka ini memang sudah ada rencana pembahasan antara Dinas Pemuda dan Olahraga, Pak Sekda dengan Bapeda untuk melihat anggaran yang ada, merasionalisasinya seperti apa, karena juga selain kebutuhan anggaran yang sangat mendesak di tahun 2021 ini, juga kaitan nanti dengan vaksin. Jadi memang APBD kita yang rendah ini juga menjadi satu kesulitan, tetapi mudah-mudahan dengan rasionalisasi yang ada, ini bisa diputuskan untuk ada pemberian bonus, dan pemerintah daerah, apakah nanti Pak Gubernur bisa mengumumkan secara resmi bahwa memang untuk di PON nanti itu ada bonus yang diberikan, jumlahnya berapa itu nanti keputusan ada di Pak Gubernur dan pemerintah daerah. Dan memang tadi ada usulan, kalaupun hasil rasionalisasi di 2021 fiskal kita terlalu kecil, terjepit, kita mengharapkan ini juga dianggarkan di tahun 2022. Yang penting ada kepastian bahwa ada anggaran, dia berprestasi lalu diberikan penghargaan berupa bonus. Selain itu juga, selain dalam bentuk uang, tadi juga dibicarakan ke depan untuk ada jaminan masa depan di atlet. Kalau memang mereka sulit mengakses untuk jadi ASN, TNI atau kepolisian, mungkin juga KONI memfasilitasi ada koperasi atlet, sehingga mungkin yang punya jiwa usaha itu mereka bisa berusaha secara mandiri, bisa mengakses anggaran-anggaran yang ada di dalam koperasi, apakah itu bantuan untuk koperasi, untuk usaha mikro dan kecil, sehingga ini juga setelah mereka pensiun dari atlet, masa depan mereka ini bisa terjamin. Dan tadi juga ada pikiran nanti ini bisa dibicarakan dari hati ke hati dengan pimpinan polisi yang ada di Maluku, dengan Pangdam, kira-kira bagaimana atlet yang berprestasi dan dia memenuhi kriteria untuk bisa masuk TNI atau kepolisian, ini mungkin bisa juga diusul. Tetapi ini memang ide yang masih tadi muncul di rapat, mudah-mudahan ide-ide ini nanti bisa ditindaklanjuti lewat komisi yang lain. Nanti kita akan berkoordinasi dengan komisi 1 terutama, untuk ini bisa berbicara dengan Pangdam, dengan Pak Polda, untuk bagaimana atlet-atlet yang berprestasi diberikan kemudahan untuk bisa tes di kepolisian maupun di TNI. Kira-kira itu.